Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nazwa Trias Kusuma dengan NIM 24320020. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Self Harm. Topik yang saya ambil di sini itu adalah latar belakang, tujuan penulisan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi, self-harm itu merupakan suatu perilaku melukai atau menyakiti diri sendiri dengan sengaja. Fenomena ini juga adalah fenomena kesehatan jiwa di mana seseorang menggunakan rasa sakit fisik untuk mengatasi stres emosionalnya. Penyebab seseorang melakukan self-harm itu karena mereka itu kurang komunikasi dengan orang tuanya, merasa kesepian, memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain, atau mengalami tekanan dalam lingkungannya. Self-harm juga terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu seperti mengiris atau menyayat kulit, membenturkan kepala kepada tembok, mengkonsumsi zat-zat beracun. Self-harm itu memiliki beberapa dampak pada remaja, diantaranya itu dapat menyebabkan kerugian pada diri sendiri tanpa melihat ke depannya bagaimana. Tindakan ini juga dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri. Lalu selanjutnya itu ada tujuan. Jadi tujuan penulisan di sini itu saya ngambil tema ini karena saya ingin mengetahui lebih dalam apa yang dimaksud dengan self harm, penyebab self harm pada remaja, dampak melakukan self harm serta mengetahui bagaimana para remaja untuk mengatasi perilaku ini. Lalu selanjutnya masuk ke pembahasan, di sini ada pengertiannya. Jadi self harm itu merupakan tindakan melukai diri sendiri secara sengaja dan melampiaskan atas kesalahan yang ada pada diri sendiri tanpa adanya niat untuk bunuh diri. Namun jika self harm dibiarkan secara terus-menerus akan mengakibatkan risiko untuk bunuh diri. Perilaku melukai diri sendiri atau self harm adalah perilaku yang disengaja tetapi bukan termasuk bunuh diri, sehingga menyebabkan luka pada tubuh dengan tujuan melepaskan penderitaan emosional. Lalu selanjutnya ada penyebab seseorang melakukan self-harm ini karena mereka itu merasa kesulitan dalam mengelola emosi, memiliki pengalaman trauma, serta pengaruh dari lingkungan sosial yang buruk. Remaja yang memiliki kurang perhatian dari orang tua itu lebih rentan terhadap perilaku self-harm. Selain itu, stres akibat bullying atau tekanan sosial juga berperan dalam memicu perilaku ini. Lalu cara mengatasinya itu melalui beberapa pendekatan. Yang pertama melalui pendekatan psikologis, yaitu terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku negatif dengan cara yang lebih sehat dan positif. Terapi ini membantu remaja untuk lebih sadar tentang pola pikir negatif yang mempengaruhi perasaan dan tindakan mereka. Lalu yang kedua itu dukungan sosial dan lingkungan yang mendukung. Remaja yang merasa kesepian cenderung lebih rentan untuk melakukan tindakan ini. Maka dari itu, mereka itu membutuhkan lingkungan yang mendukung seperti keluarga yang peduli, teman yang memahami, itu dapat membantu mengurangi perasaan kesepian pada remaja. Lalu yang terakhir itu melalui pendidikan kesehatan mental di sekolah. Program-program tentang kesehatan mental di sekolah itu memberi ruang bagi remaja untuk berbicara tentang perasaan yang sedang mereka alami dan memberikan informasi tentang bagaimana cara menghadapi stres, kecemasan, atau perasaan tertekan tanpa harus melakukan tindakan self-harm. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi self-harm itu merupakan perilaku melukai diri sendiri yang dilakukan secara sengaja oleh remaja sebagai cara untuk meredakan tekanan emosional atau psikologis. Meskipun perilaku ini tidak dimaksudkan untuk bunuh diri, tetapi jika dibiarkan secara terus-menerus tanpa adanya penanganan akan mengakibatkan risiko untuk bunuh diri. Perilaku ini tuh menyebabkan luka fisik, meningkatkan risiko isolasi sosial, memperoleh gangguan psikologis sehingga membentuk kebiasaan yang merusak sebagai mekanisme menghadapi tekanan. Penanganan self-harm ini mencakup berbagai pendekatan seperti terapi psikologis atau terapi perilaku kognitif yang membantu remaja mengidentifikasi dan mengganti pola pikir negatif dengan cara yang lebih sehat. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga, teman, dan lingkungan yang peduli. Lalu yang terakhir itu sekolah juga dapat memberikan pendidikan kesehatan mental untuk membantu remaja memahami dan mengelola emosi serta stres secara
lebih positif. Dengan demikian, self-harm itu adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan dapat membantu remaja mengatasi tekanan emosional yang dapat melukai diri dia sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.